Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah media pembelajaran sejarah yang beranggota 4 orang. Yang di sini saya Hasbi Okta Ramadhani. Saya Nur Sahira Diba. Saya Naila Salsabila. Saya Haireni. Kami dari kelompok 2 menggunakan media pembelajaran berbasis web dengan bahan evaluasi Word Wall. Dan kami menggunakan Google Sheets sebagai bahan untuk penguji ke siswa. Dan materi yang kami gunakan yaitu sistem tanam paksa atau yang kita kenal dengan kultur stem cell. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Iya, Ayo. Hasbi Okta, Hadir Bu. Naila Salsabila, Haireni, Nur Sahira Diba. belum datang Bu. Mana dia? Kayaknya telat deh Bu. Masuk. Bu, maaf Bu, sebelumnya lagi macet ya. Oh iya, nggak apa-apa, duduk aja ya Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, minggu lalu kemarin kita membahas tentang apa? Kita membahas tentang Ayo, tentang apa? tentang perekonomian masa kolonial Belanda. Ya, pintar Naila. Oke, pada pertemuan kali ini kita bakalan mempelajari tentang sistem tanam paksa. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini kalian sudah pernah dengar sistem tanam paksa atau tahu nggak apa itu sistem tanam paksa? Saya Bu. Ya, Hasbi. Sistem tanam paksa itu biasa disebut dengan kultur stem cell Bu, yang dimana kebijakan ini dibikin oleh orang Belanda Bu, dimana rakyat pribumi itu disuruh menanam tanaman ekspo seperti tebu, nila, kopi, dan lain-lain Bu. Oke, pintar Hasbi. Anak-anak yang lain ada yang bisa jawab atau ada yang tahu juga apa itu sistem tanam paksa? Oke, kalau nggak ada, Ibu langsung saja ya jelasin materi mengenai sistem tanam paksa. Nah, di sini tuh Ibu menggunakan Google Site sebagai media pembelajaran kita hari ini, yang dimana Google Site ini memiliki keunggulan tersendiri. Sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, kita tonton video dulu ya. Halo teman-teman sejarah, hari ini kita akan belajar sistem tanam paksa. Apakah kalian tahu sistem tanam paksa itu seperti apa? Yuk kita sama-sama mempelajari sistem tanam paksa. Latar belakang tanam paksa. 1. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte 1803 sampai 1815 di Eropa. Pada awal abad ke-19, Belanda menghadapi kesulitan ekonomi. Oke, dari video yang telah Ibu tunjukkan tadi, bisa nggak kalian simpulkan atau kalian tahu nggak siapa pencetus sistem tanam paksa? Saya tahu pencetusnya. Pencetusnya itu Johannes van der Bus Bu. Oke, pintar Naila. Tepuk tangan untuk Naila, teman-teman. Sekarang sistem tanam paksa yaitu ada pertama krisis keuangan Belanda, yang dimana Belanda ini mengalami krisis keuangan sehingga dia itu menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia untuk memperbaiki krisis keuangan di Belanda. Sistem tanam paksa ini berakhir pada tahun 1870, yang dimana banyak tokoh Belanda ini mengkritik mengenai tentang sistem tanam paksa. Salah satunya itu Eduard de Weesdecker, yang dimana Eduard de Weesdecker ini merumuskan sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, atau dia membuat nama samarannya itu dengan Multatuli. Nah, kan dari tadi Ibu udah jelasin itu mengenai sistem tanam paksa. Di sini Ibu bakal ngasih kalian kuis nih supaya Ibu tahu apakah kalian paham atau enggak mengenai sistem tanam paksa. Kita langsung mulai saja ya kuisnya. Ibu bakal panggil satu-satu untuk menjawab pertanyaan. Ibu gunakan
absen ya. Baik Bu. Oke, Ibu panggil dulu siapa ya? Hasbi Okta Ramadhani, boleh maju? Baik Bu. Apa ya? Ini biar bisa di... Oke, pertanyaannya itu apa tujuan utama diberlakukannya sistem tanam paksa oleh Belanda? Bisa jawab Hasbi? Tujuan utama Belanda melakukan kebijakan itu Bu, karena Belanda itu dulu mengalami krisis ekonomi Bu, yang dimana Belanda ini perang Bu lawan orang Indonesia itu sendiri. Nah, makanya dia membuat kebijakan itu Bu, agar ekonomi dia kembali lagi seperti normalnya Bu. Oke, pintar Hasbi. Terima kasih Hasbi. Tepuk tangan untuk Hasbi. Selanjutnya Ibu panggil Naila Salsabila. Boleh maju Naila? Ini Ibu Aca ya. Ya Bu. Oke. Oke, siapa tokoh Belanda yang menulis kritis terhadap sistem tanam paksa melalui karya sastranya? Tokoh yang menulis kritik terhadap sistem tanam paksa tadi yang udah Ibu jelaskan itu tadi ada Edward Dowes Dekker. Nah, karyanya itu yang paling terkenalnya itu adalah Max Havelaar yang terbit pada tahun 1860. Buku ini itu menggambarkan secara gambaran tentang penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa dan menjadi kritik pada kebijakan kolonial Belanda dahulu. Oke, sangat-sangat lengkap ya Naila jawabannya. Tepuk tangan untuk Naila. Lengkap oleh Ibu Naila. Selanjutnya Ibu panggil Haireni, boleh maju? Oke, kita acak dulu ya. Oke. Oke, pertanyaannya itu sebutkan dua tanaman utama yang diwajibkan dalam sistem tanam paksa. Baik, dua tanaman utama yang diwajibkan dalam sistem tanam paksa ada di bawah, yaitu kopi dan teh. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan. Oke. Syahira Diba, boleh maju. Syahira Diba, Ibu Aca ya. Oke, pertanyaannya itu apa isi pokok dari Undang-Undang Agraria tahun 1870? Boleh jawab, Nur? Izin menjawab Bu, yang pertama itu ada pembukaan lahan untuk swasta. Ya. Yang kedua ada pemberian untuk sewa tanah. Oke, pintar sekali Nur, tepuk tangan. Oke, nampaknya semua udah paham ya mengenai sistem tanam paksa ini. Alhamdulillah Bu. Sekian video dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, selamat menyaksikan.